mereka lebih menarik, lebih bahagia, lebih percaya diri, karena mereka punya banyak kelebihan dibandingkan aku. Aku coba untuk menutupi kekurangan wajahku, rambutku, ternyata belum cukup buat aku lebih mencintai diriku. Aku harus segera menyudahi semua ini. Now I know everyone is born different. Welcome to the Confidence Series. The journey to become a better version of yourself is about to start. Di sesi yang pertama ini, kita akan sama-sama memahami lebih lagi tentang diri sendiri. Kita buka sama-sama di Mazmur 139 ayat yang ke-14. I am fearfully and wonderfully made. Sekali lagi ya, I am fearfully and wonderfully made. Bilang dong sama temenmu, aku adalah ciptaan yang indah. Ya benar, aku adalah ciptaan yang indah. Jangan banding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain karena setiap orang punya perlombaannya sendiri. Kenali kelebihan diri sendiri dan juga kekurangan. Sebentar lagi kalian akan isi assessment dan self-reflection ini akan membuat kalian lebih memahami diri sendiri. Tentunya membangun confident untuk kalian membangun hubungan dengan orang lain juga. Kita isi di kolom yang pre-rating ya. Ada 10 skill di self reflection ini diisi dari rating 1 sampai 5. 5 mewakili sangat percaya diri. Nanti setelah workshop ini selesai 5 minggu, kalian akan kembali mengisi bagian yang post rating dan melihat perbedaannya. Dari rating self reflection yang barusan, mengukur confident kita dengan pengaruh dan dampak yang kita bawa ke orang lain. Apakah kita bisa mengkomunikasikan kelebihan orang lain sehingga mereka terinspirasi melihat kelebihan mereka sendiri dan otomatis membuat orang-orang suka dan menikmati ada di sekeliling kita. Selanjutnya kita akan survei innovation code untuk melihat innovation code diri kita sendiri. Isi dengan cepat, jangan kebanyakan mikir dan juga jangan menggambarkan dirimu dari hasil diskusi dengan orang lain. Isilah jawaban yang paling menggambarkan dirimu, bukan kamu ingin menjadi seperti itu.
Dari hasil self rating yang barusan menunjukkan confident kita melalui pengaruh dan dampak yang kita bawa kepada orang di sekeliling. Apakah kita bisa mengkomunikasikan kelebihan orang lain sehingga orang lain juga terinspirasi melihat kelebihan mereka. Secara alami, orang-orang senang dan ingin berada di sekitar kita. Selanjutnya nih, kita akan isi survei untuk menemukan innovation code diri kita sendiri. Isi dengan cepat, jangan mikir, jawabannya yang paling menggambarkan diri sendiri dan jangan berpikir aku pengen jadi seperti itu. Dan juga jangan diskusi sama orang lain. Ayo silakan diisi. Ikuti instruksi yang ada di box itu. Setelah jumlah setiap kolom ditotalkan, Anda akan menemukan kode inovasi dari nilai tertinggi. Gimana? Udah temu nggak innovation code-nya masing-masing? Kalau nilai tertinggi kalian ada di kolom A, berarti kalian adalah artis. Kalau B adalah athlete, kalau C adalah engineer, kalau D adalah sage. Dari 4 ini nggak ada salah satu tuh yang lebih baik atau lebih superior. Karena masing-masing ada kelebihan maupun kekurangannya. It tells you not only who you are, but who you are not. Dan inovasi ini lahir dari sekelompok orang-orang yang berbeda. Saling memperlengkapi dan berbeda di dalam kelebihan maupun kekurangan mereka. Seperti halnya tim dalam superhero ya. Mereka tuh masing-masing ada kekuatannya, ada saatnya mereka tampil dengan kekuatannya, tapi ada saatnya mereka mengizinkan partner mereka yang perform dengan kekuatan mereka sendiri. Sebelum kita membentuk superhero tim, kenali dulu kekuatan maupun kelemahan kita masing-masing. Sekarang saya jabarkan ya dari 4 innovation code ini cara mereka menjalankan tugas.
Kalau artis orangnya do thing first. Kalau Sage do thing together. Kalau athlete do thing fast. Kalau engineer do thing right. Pertama-tama kita bahas sang artis dulu ya. Kelebihannya nih apa nih? Kamu orang yang spontan, berani membawa perubahan. Pastinya kalau orang yang berani membawa perubahan pasti berani mengambil resiko ya. Nyaman dengan ide yang abstrak dan memakai imajinasi. Kemudian fokus ke masa depan dan berusaha beruji coba dengan pilot projects. Kemudian selalu mencari cara yang baru untuk melakukan sesuatu. Contohnya tipe artis ini siapa? You know Elon Musk, CEO-nya Tesla, dan juga Larry Page, co-foundingnya Google. Dan dari sang artis ini kelemahannya ini apa nih? Mengabaikan peraturan, nggak fokus, nggak disiplin of course ya. Terlalu banyak resiko dan orangnya juga reaktif. Terus ketidakmampuan untuk melihat realita. Ditinggal sendiri, sang artis hidupnya tuh rada-rada chaos. Oke. Jadi yang menjadi perhatian yang perlu di-develop untuk dari seorang artis ini, melihat details, bekerja dalam sistem, dan mengkomunikasikan ide. Catat ya sang artis ya. Terus yang akan menyeimbangi sang artis ini dalam sebuah tim adalah sang engineer. Makanya kalau sang artis ketemu sang engineer jangan alergi dong. Karena mereka ini opposite banget dan juga jangan ngejudge. Karena engineer lah yang akan memperlengkapi si artis untuk mencapai target dan mencapai sebuah tujuan. Berikutnya engineer. Kelebihannya engineer itu apa? Rasional, objektif, tertata, mengikuti prosedur, main aman, dapat diandalkan, orangnya itu produktif dan menjunjung tinggi efisien, disiplin dan persisten. Contoh dari engineer ini siapa? Presidennya China, kemudian Warren Buffett, itu contohnya ya. Ada kekurangannya juga, kekurangannya apa? Nggak fleksibel, kaku, nggak kreatif, terus nggak suka perubahan. Terlalu fokus dengan detail dan kehilangan gambaran besar. Terus kemudian orangnya tuh cenderung controlling. Jadi dari ini apa yang perlu dikembangkan? Hindari overthinking, kembangkan flexibility. Lebih perhatikan orangnya, jangan prosedur terus-menerus. Dan yang paling bisa menyeimbangi sang engineer ini adalah artis. You will make a good teamwork ya. Jadi seorang engineer kalau ketemu artis jangan bilang aduh nggak cocok. You need artist in your team. Dan dengan kerjasama akan membuat semua yang mau dicapai itu lebih cepat tercapai dan dalam kolaborasi yang lebih baik juga. Berikutnya mana nih atlet, siapa yang dapat hasil atlet? Kelebihan seorang atlet adalah orang yang bersemangat kalau ada kompetisi gitu ya. Dia suka banget competition, memiliki keinginan untuk menang, mengalahkan halangan dengan mencari solusi, mempelajari kompetitornya, mengejar target, kemudian berekspektasi tinggi terhadap diri sendiri, terus orangnya itu value power. Example dari sang atlet ini siapa? Tim Cook, CEO dari Apple. Terus kekurangan daripada sang atlet, orangnya cenderung self-centered, workaholic, overwork, sampai dia akhirnya bilang, oh I burn out gitu ya. Terus agresif, single-minded dan berusaha segala cara untuk mencapai tujuan. Ya karena dia suka competition dong ya. Terus melihat hanya tujuan, tapi tujuannya tuh jangka pendek. Pokoknya selesai, pokoknya nyampe gitu ya. Susah bekerja sama juga. Jadi yang perlu di-develop dari sang atlet ini apa? Belajar fleksibel untuk menerima perubahan, kemudian belajar juga menjadi team player yang lebih baik dan juga belajarlah untuk melihat jangka panjangnya. Jadi jangan hanya melihatnya tuh jangka pendek. Terus yang bisa menyeimbangi atlet ini siapa? Adalah tipenya Sage. Sage adalah orang yang totally opposite, yang bisa bertukar strategi karena atlet ini orangnya adalah task oriented, cocok nih kalau teamwork sama Sage yang orangnya lebih people oriented sehingga menjadi kolaborasi yang lebih indah. Yang keempat nih adalah tipe Sage. Kelebihannya apa? Membangun komunitas,
cemas, membangun hubungan dengan orang. Dia juga orang yang mengatur, memanage konflik, memegang komitmen dan trust. Kemudian orangnya suka tukar pikiran. Contohnya yang di tipe ini adalah Jack Ma, kemudian Jimmy Wales yang adalah CEO-nya Wikipedia. Dan kekurangannya apa nih orang tipe Sage? Orangnya ini lebih slow to act, nggak tegas, lebih perasaan daripada logika ya. Terus kurang fokus mencapai target karena lebih suka diskusi. Kemudian ketergantungan yang tinggi dengan tim. Dan orangnya ini arahannya kadang kurang jelas gitu ya. Yang perlu di-develop apa? Menyelesaikan tugas, lebih mengembangkan logik dan fakta daripada perasaan. Kemudian diperlukan ketegasan dan juga arahan yang jelas. Tipe yang mana nih yang bisa menyeimbangi orang Sage? Tentunya yang bisa menyeimbangi adalah atlet agar geraknya lebih cepat dan juga membantu tipe Sage mengenal kompetitor. Jadi di dalam kolaborasi Sage dan kompetitor, mereka bisa mencapai target dengan lebih cepat. Terlepas dari semua perbedaan individu yang saya jabarkan, kita masing-masing punya satu identitas yang sangat kuat. Be confident with your identity, pahami anugerah dari identitas tersebut, dan juga kekurangannya supaya Anda bisa mencari orang di dalam memperbaiki kekurangan tersebut. Di akhir daripada sesi pertama, I encourage you to stay connected, saling support, and keep the spirit of confidence alive. Jangan ragu ya untuk diskusi hasil assessment tadi dengan tim. Sebuah reminder untuk kita semua, confidence is attractive and powerful. Dari waktu ke waktu, skill confidence ini dapat dikembangkan dan disempurnakan juga. Saya dorong kalian untuk berlatih dan menerapkan strategi yang sudah kita bahas di sesi ini maupun di sesi-sesi berikutnya.